Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi adalah kejadian alam bawah sadar yang melibatkan indera manusia saat tidur. Mimpi yang singgah sebagai bunga tidur manusia bisa berupa mimpi indah maupun mimpi buruk. Semua manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami mimpi. Banyak dalam ayat Al-Quran dan riwayat Nabi yang bercerita tentang mimpi. Seperti dalam Quran, surah As-Saffat ayat 102 yang mengisahkan mimpi Ibrahim ketika ia diharuskan menyembelih putranya Ismail. Ada juga dalam surah Al-Fat ayat 27 mengenai mimpi Rasulullah sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dalam sejumlah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa mimpi manusia ada 3 macam. Yang pertama, mimpi yang baik sebagai kabar gembira dari Allah. Yang kedua, mimpi yang menakutkan atau menyedihkan datangnya dari setan. Yang ketiga, mimpi yang timbul karena ilusi angan-angan atau hayalan seseorang. Hadis riwayat Muslim. Mimpi-mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku telah mengalami mimpi-mimpi yang menakjubkan pada malam sebelum aku diisyrakkan. Di antaranya, yang pertama, aku telah melihat salah seorang dari umatku didatangi oleh malaikat maut dalam keadaan yang amat mengerikan untuk diambil nyawanya. Namun malaikat terhalang perbuatannya karena ketaatan dan kepatuhannya kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, aku melihat salah seorang dari umatku yang telah disediakan asap kubur yang amat mengerikan. Namun ia diselamatkan karena wuduknya yang sempurna. Kemudian yang ketiga, aku melihat salah seorang dari umatku yang dikerumuni oleh setan-setan dan iblis-iblis terlaknat. Namun ia diselamatkan karena zikirnya yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, aku melihat bagaimana umatku diseret dengan menggunakan rantai yang terbuat dari api neraka Jahannam yang dimasukkan dari mulutnya dan dikeluarkan dari duburnya oleh malaikat asap. Namun karena sholatnya yang khusyuk dan tidak ditunjuk-tunjukkan, maka dilepaskan dari siksaan itu. Yang kelima, aku melihat umatku yang ditimpa kehausan yang amat sangat berat. Namun setiap kali dia mendatangi sebuah telaga, ia terhalang untuk meminumnya. Maka saat itu datanglah pahala puasanya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya minum hingga ia merasa puas. Kemudian yang keenam, aku melihat umatku yang sedang mencoba mendekati kumpulan para nabi yang sedang duduk bersama. Setiap kali dia datang, dia selalu diusir. Maka menjelmalah mandi junub dengan rukunnya yang sempurna, menuntunnya ke kumpulanku sambil duduk di sebelahku. Kemudian yang ketujuh, aku melihat salah seorang dari umatku berada dalam keadaan yang gelap gulita di sekelilingnya, sedangkan dia sendiri di dalam keadaan bingung. Maka datanglah pahala haji dan umrahnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mengeluarkannya dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang. Kemudian yang kedelapan, aku melihat umatku yang mencoba berbicara kepada golongan orang mukmin, tapi mereka tidak seorang pun mau membalas bicaranya. Maka menjelma sifat silaturahminya dan tidak suka bermusuh-musuhan sesama umatku. Lalu menyeru kepada mereka agar menyambut bicara. Lalu ia pun dapat berbicara dengan mereka. Kemudian yang kesembilan, aku melihat umatku sedang menepis-nepis percikan api yang mengenai mukanya. Namun ia dilindungi karena pahala sedekahnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mimpi-mimpi yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya hal ini dapat menjadi pelajaran dan renungan bagi umat Islam, agar kita senantiasa melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian dapat menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir.